Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa Bangka Pos, dimanapun Anda berada, jumpa kembali dengan saya Edi Yusmanto di Caleg Bicara. Hari ini Caleg Bicara menghadirkan figur yang tentu tidak asing bagi buat Anda semua. Sosok yang mencoba melawan arus, ya, ikut dalam bursa pemilihan di Februari 2024 mendatang. Siapa dia? Beliau adalah Sekretaris DPD Partai Hanura Bangka Belitung. Biasanya kalau di perpolitikan itu kita panggilnya jarang Pak, Bang atau Bung. Tapi kali ini biar deh saya hormati beliau, Pak Sumiadi. Assalamualaikum Pak Sumiadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini. Bajunya udah jelas ya, pemirsa Bangka Pos. Identitasnya sudah jelas. Beliau dari Partai Hanura ya Pak. Betul. Baik. Pak, terima kasih sudah bersedia hadir di Caleg Bicara Bangka Pos. Semoga berkenan, semoga bisa memberi manfaat. Ya kan, semoga apa yang ingin Bapak sampaikan bisa tersampaikan juga dengan baik. Amin, amin. Baik Pak Sumiadi. Tak enak, tak elok rasanya kalau kemudian kita langsung sekonyong-konyong berbicara langsung ke soal politik dan politik. Karena memang sih sekarang udah masanya. Tapi saya pengen tahu dulu, siapa sebenarnya Pak Sumiadi ini? Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat kita semua. Terutama rekan-rekan media yang juga mau berkolaborasi dengan kami dari Partai Hanura. Dan saya sendiri sebetulnya lebih tepat dikatakan saya ini orang kampung. Saya nggak mau mengatakan saya ini orang kota, karena zaman kecil saya, masa kecil saya itu penuh dengan dinamika kehidupan seperti anak-anak sering lihat filmnya Laskar Pelangi. Itulah kehidupan kami waktu kecil. Jadi dengan segala kepolosan, dengan segala kejujuran dan kearifan serta rasa kesetiakawanan yang sangat kental pada waktu itu, itulah yang membuat saya mencoba untuk berkecimpung di dunia politik pada saat ini. Saya lahir di Tanjung Pandan, Belitung. Orang Belitung Pak ya? Ya, orang Belitung. Saya lahir di Tanjung Asli nih, tulen orang Belitung ya? Tulen Belitung. Kebetulan istri saya juga dari Belitung. Belitung juga? Ya, Belitungnya di Tanjung Pandan juga semua? Enggak. Istri saya dari Kecamatan Sijuk, dari Sijuk. Wih, daerah wisata. Daerah wisata. Nah, jadi kami perpaduan dari dua kecamatan berbeda. Saya menikah di Belitung, kemudian kita pindah ke Pangkal Pinang. Ya, Pangkal Pinang. Ketika awal-awal provinsi pertama ini ada, dengan pertimbangan bahasa saya waktu itu, kebetulan saya ini kan birokrat waktu itu ya, birokrat. Itu menikah dulu baru pindah atau sudah ada di sana dulu? Single dulu sudah pindah? Menikah dulu baru pindah. Oh, udah menikah dulu. Menikah, membina rumah tangga di sana. Di Belitung. Oke. Sudah boleh dikatakan ya standar seorang pegawai negeri sipil pada saat itu. Kemudian ketika provinsi ini lahir, saya berpikir bahwasanya saya harus punya andil terhadap provinsi. Terlebih dalam waktu itu bahasa saya mengantarkan masa depan anak-anak. Soalnya kalau kita datang ke Pangkal Pinang pada saat sekarang ini udah terlambat. Kompetisinya sudah hampir selesai. Sudah semakin keras. Ya, sudah. Persaingan udah keras. Kompetitornya sudah semakin banyak. Ketika saya pindah ke sini dulu, kompetitornya nggak boleh dikatakan nggak begitu banyak lah. Orang malah. Berarti dulu Bapak yang kemudian berpikir sendiri saya harus ke Pangkal Pinang, atau ada cerita lain mungkin Bapak yang saya ternyata nggak sengaja nih sebenarnya saya ke Pangkal Pinang nih. Sebetulnya nggak juga sih. Ya memang ada niat. Oh, memang sudah ada niat. Cuma timingnya waktu itu belum ada. Ya, karena kebetulan kita punya teman yang orang Pangkal Pinang juga. Dia juga pegawai pindah dari provinsi lain ke sini. Waktu itu diajak oleh almarhumnya Pak Hudani Rani. Dia ke sini, diajak saya juga, sama-sama dia tahu bahwa saya juga birokrat, diajak saya dari Kabupaten Belitung pindah ke sini, dan timingnya tepat pada saat itu. Jadi itu hanya kita bicara timing aja lah. Ya. Tepat. Dan alhamdulillah setelah sekian tahun saya di sini, ya boleh dikatakan
kami sudah menjadi warga Pangkal Pinang, tetapi ikatan emosional saya pribadi dan terutama saya pribadi ya dengan masyarakat Belitung itu Nggak pernah lepas. nggak pernah lepas, nggak nggak pernah lepas. Ya, apalagi sekarang kan media sosial kan, baik Facebook apapun apalah, ya itu tetap terjalin, dan itulah juga yang menjadi pertimbangan saya kenapa tidak memulai sesuatu yang lain, dalam arti kata ini adalah politik, begitu kira-kira. Itu anunya, salah satu latar belakang. Pak, ketika orang baru mengawali pindah, kemudian dia harus menempati di tempat yang baru di Pangkal Pinang waktu itu, awal-awal bersama istri, sudah punya anak waktu itu? Sudah punya anak. Itu sulit nggak, Pak? Awal-awal dulu, inget-inget dulu waktu berarti 2000-an ya, tahun 2000-an ya? Ada awal 2003, 2004 itu. Sebetulnya sih nggak juga sih, karena budaya Bangka Belitung ini kan ya serupa. Ya. Cuma dari sisi bahasa yang mungkin, terutama istri saya kan ibu rumah tangga, dari sisi bahasa yang agak kesulitan. Tapi lama-kelamaan udah terbiasa. Jadi nggak ada yang sulit lah. Nggak ada yang sulit. Seperti itu. Itu sih. Tapi lalu untuk mungkin tempat tinggal dan lain sebagainya, kerja anak, pendidikan itu pasti repot ya awal-awal ya? Enggak. Aman semua berarti? Aman ya? semua, enggak repot. Tidak benar-benar, biasa kan orang kalau baru pindah menempati tempat yang baru jadi agak kelimpungan nih. Ya kurang lebih kayak saya juga sebenarnya. Pindah-pindah tuh kayak aduh, tapi asik sebenarnya. Dan saya suka sebenarnya. Enggak sih, karena itu ya mengalir kayak air mengalir aja lah. Kita jalani aja. Saya kalau mau hitung-hitungan ya 7 tahun tuh kontrak sebelum dapat rumah sendiri itu. Dan kebetulan istri saya karena sudah kelamaan 7 tahun mengontrak itu memang tidak ada opsi ya? Tidak ada pilihan? Ada, pernah saya tawarkan untuk misalnya pindah ke apa tuh real estate misalnya, ada pengembang misalnya. Betul. Nah, ada pengembang di kawasan mana lah gitu ya. Dia nggak mau. Ini yang nggak mau? Istri saya. Istri nggak mau? Nah, istri saya nggak mau. Kenapa, Pak? Karena dia sudah kerasan di lingkungan itu. Oh iya, biasa ibu-ibu ya. Dia nggak mau. Jadi akhirnya dia tetap di situ. Dan saya pun juga akhirnya berpikir ya udahlah. Kok yang ngurus rumah kan biasanya ibu-ibu kan, iya, betul, ibu-ibu. Bukan kita kan. Alhamdulillah ya dijalani 7 tahun, akhirnya bisa juga kita dapat rumah ya, walaupun biasanya. Dan rumah yang dikontrak itulah menjadi rumah sendiri sekarang? Bukan, rumah lain. Oh, rumah lain? Rumah lain, bukan rumah itu. Bukan rumah yang ada satu rumah di sekitar dekat rumah kontrakan. Berarti tidak jauh berarti? Tidak jauh dari situ. Jadi rumah sendiri. Dan kebetulan memang dapat informasi ada rumah yang mau dijual. Iya, begitu. Di sekitar situ. Memang jodohnya mau jadi orang Pangkal Pinang berarti. Iya kan? Tapi waktu itu memang sempat tidak pernah terfikir kembali untuk balik lagi ke. Dari awal kan saya bilang bahwasanya sebetulnya ya, kalau mau jujur nih, saya punya aset di sana, punya rumah di Belitung. Seharusnya kalau saya mau jujur, anak saya udah besar, udah aja tinggalin, pulang aja ke Belitung sana, ke Cijuk sana, tinggal di sana, kan selesai urusan. Iya sih. Sesimpel itu sebenarnya. Sesimpel itu kan. Tapi kan persoalannya tidak sesimpel itu. Saya udah punya cucu, iya kan, udah punya menantu segala macam. Kemudian anak, ya, kemudian pekerjaan dalam tanda kutip ya, mengantarkan masa depan anak-anak itu kan belum selesai. Masih ada PR. Iya, masih ada PR, masih 3 nih. Masih kecil-kecil, Pak? Enggak, yang kecil, yang bungsu udah. Nah, berarti anak Bapak ini 4? 5. Oh 5, 1 sudah berkeluarga. Nah, yang 2 udah berkeluarga. 3, 4, 5 belum. 3, 4, 5 ini apa nih? SMA, SMP, SMA atau kuliah? Kuliah 1, SMA 2. Oh SMA 2, oke. Iya. Kan tugas kita orang tua itu kan masih ada 3. Mengantarkan masa depan anak kan. Iya. Ya kalau mau enaknya sih ya udah aja pulang ke Belitung sana. Betul. Selesai urusan.
kalau mau anunya. Tapi namanya juga orang tua ya, pasti dia menginginkan apa yang terbaik untuk anaknya. Iya betul. Ketika memang mereka anak-anaknya sudah benar-benar bisa mandiri, ya, itu baru bisa dengan santai. Benar nggak Pak? Iya iya betul. Tapi kemudian seorang Pak Sumiadi dengan segala kesibukannya sebagai birokrat udah selesai berapa 3 tahun yang lalu Pak ya? Iya iya iya. 3 tahun yang lalu. Lantas kapan kemudian Bapak berpikir untuk ya udahlah, saya mencoba deh maju untuk atau mengenal politik dari awalnya kapan Pak? Ini sebetulnya kejadiannya agak lucu juga sih. Saya kan selama jadi birokrat kan taunya pergi pagi ke kantor, pulang-pulang kadang-kadang sampai dekat maghrib baru pulang ke rumah kan. Artinya interaksi dengan masyarakat sekitar itu kan agak kurang. Betul. Nah, jujur, memang rata-rata seperti itu. Orang pekerja itu rata-rata seperti itu. Nah, tapi di ujung-ujung saya mengakhiri masa tugas saya sebagai pegawai negeri sipil, saya sudah mulai mencoba mendekati masyarakat gitu, kenal, say hello segala macam. Nah kemudian ada rupanya di situ, di lingkungan saya itu ada anggota dewan di situlah dari salah satu partai ada, kemudian ada aktivis partai juga ada di situ, ya, ada beberapa partai lah di sekitar lingkungan saya itu. Mereka tahu, ketika tahu saya masih jadi birokrat, mereka tidak pernah menawarkan. Karena itu kan nggak Karena mungkin. mereka kan? tahu itu nggak mungkin. Nggak mungkin kan? Iya itu. Nah, ketika mereka sudah tahu saya ini sudah pensiun, ya sudah tidak lagi bekerja, baru mereka tawarkan. Saya bilang bahwasanya saya sebagai birokrat, saya kan bisanya di bidang administrasi kan, hal yang menyangkut manajemen organisasi segala macam. Iya. Dan yang menawarkan yang dalam tanda kutip gitu yang mengena pada saat itu, yaitu tadi Hanura. Oh. Yang mengena. Berarti banyak yang menawarkan tuh? Kalau dikatakan banyak sih enggak lah. Ada beberapa berarti? Ya enggak lah, ada. Yuk gabung yuk. Enggak lah, gabung lah enggak lah. Karena platform partai itu kan kadang-kadang kan ketika kita masih di luar partai ya, kita kan masih sering melihat platform partai itu. Ya. Ada yang agamis, nasionalis, bahkan mungkin ada yang juga cenderung sekuler segala macam. Betul. Kan begitu kan, platform partai. Saya waktu itu masih melihatnya itu. Nah ketika di Hanura ini ada orang yang saya cukup kenal dekat di Kabupaten Belitung itu yang merekomendasikan saya supaya masuk Hanura. Oh. Ada orang dalam. Yang bahasanya tuh ada orang dalam ya. Akhirnya ya oke lah, silakan aja lah, coba-coba lah. Dan setelah saya masuk ternyata sebetulnya platform partai itu bukan jaminan. Sebuah partai itu menjadi besar atau kecil itu sebenarnya bukan platform partai, tetapi manusia yang ada di dalamnya situ, yang bagaimana dia mengelola partai itu. Tapi apa nih Pak yang kemudian yang benar-benar mendorong Pak Sumiadi ya? Karena menurut saya kan Pak Sumiadi birokrat lama nih, udah puluhan tahun. Iya. Udah selesai. Anak-anak 5, 2 diantaranya udah selesai lah, udah punya kehidupan masing-masing, udah menikah. 3 oke, masih perlu diteruskan lagi. Kalau Bapak mau egois memikirkan diri sendiri dan keluarga, kan Bapak udah cukup sebenarnya. Mau ngapain lagi? Mau main politik, mau apa lagi mau dicari Pak? Sebetulnya manusia itu kan ketika dia mati dia hanya meninggalkan nama kan. Iya. Ya. Makanya dalam saya berpolitik saya punya moto, sampaikan kebenaran secara cerdas dan terpercaya. Itu moto saya. Sampaikan kebenaran secara cerdas dan terpercaya. Itu saya ambil dari 3 sifat Nabi. Tablik, sidik, fatonah, amanah. Tablik, sampaikan. Sidik, kebenaran. Fatonah, cerdas, bukan pintar ya, cerdas. Amanah,
terpercaya. Sekarang kan banyak hoax tuh. Iya. Betul kan? Ada nggak informasi yang terpercaya? Ada. Tapi kita harus milih-milih sendiri. Nah, itu dia yang jadi Harus persoalan. cerdas memilih. Harus cerdas kan? Harus cerdas memilih. Memilih juga harus cerdas. Iya. Pilihlah. Ambil uangnya, jangan pilih orangnya. Betul kan? Betul nggak? Ya, sering saya dengar gitu. Nah, banyak kan? Ambil uangnya, jangan pilih orangnya. Karena apa? Emang sekarang Pak Saumiadi melihat banyak yang pakai duit, Pak? Politik. Maaf ya, zaman Pak Harto dulu, karena saya ini udah jadi birokrat dari zaman Pak Harto Orde Baru. Dulu Tahun berapa tuh? 84. 80-an udah 80 udah 84, ya. PNS Bapak ya? Iya, ya. Tahun 84 saya udah jadi birokrat. Lama. Ya. Zaman saya jadi birokrat, itu memang kami dengan aturan dibolehkan masuk politik Partai Golkar. Pada saat itu saya punya NPAG-nya. Tapi pada waktu itu memang seperti itu ya, karena Ya, aturan ya. Karena memang Karena dulu aturannya beda ya. Beda aturannya ininya saat ya. itu Partai Golkar. Dulu terkenal dengan istilah serangan pajar. Dan itu memang dilakukan, tetapi Isinya apa Pak serangan pajar itu? selektif. Serangan pajar itu apa isinya Pak? Sembako biasanya. Maksud serangan fajar ini apakah besok pencoblosan kemudian Pagi-paginya ya, itulah atau makanya dikatakan. sehari 2 hari sebelumnya maksudnya? Enggak. Besoknya Memang mau benar-benar serangan iya, fajar. Iya, besok mau nyoblos. Katakanlah misalnya mau nyoblos, pagi-pagi subuh-subuhnya Ada tim yang bergerak. Dan itu selektif. Tidak semua berarti. Tidak semua. Konyol kalau semua pemilih dikasih semua. Jadi nanti ketika seorang Sumiadi bukan ikut dalam bursa ini, cita-citanya apa? Lawang kita jadi anggota dewan itu, walaupun bahasanya anggota dewan yang terhormat, bagi saya itu bukan sebuah kehormatan. Itu malah sebuah tanggung jawab moral. Coba kita lihat di negara-negara tetangga kita yang sudah maju. Malaysia aja contohnya. Dewan itu nggak digaji. Oh, Bapak nanti anggota dewan nggak mau gaji? Bukan. Contohnya, bukan seperti itu ya. Bukan contohnya. Tetapi manajemen pemerintahan mereka seperti itu. Dewan itu digaji. Dia dapat gajinya dari royalti, dari lain. Ya. Tapi dia memang berkhidmat kepada negara. Bahasanya santun kan, berkhidmat kepada negara. Kalau kita kan bukan lagi kan, nggak ada lagi yang berkhidmat kepada negara itu. Ada, tetapi persentasenya sangat kecil. Itu yang membuat saya akhirnya, kalau saya biarkan, ya. Jadi Bapak melihat berbagai macam hal inilah yang kemudian mendorong Bapak untuk ikut maju. Ya. Parpol itu bukan charity. Paham maksud saya ya? Parpol bukan charity. Parpol itu siasat. Bagaimana supaya bubble itu bisa sejahtera ke depan. Artinya bukan kita nikmati sekarang. Saya jadi anggota dewan nanti, bukan langsung saya nikmati, bukan. Yang kita nikmati itu kan hanya kan fasilitas pada saat itu. Tetapi apa yang kita buat ketika 5 tahun kemudian, itu ada dampaknya bagi generasi selanjutnya. Apakah itu berupa aturan atau apapun. Contoh, kepastian hukum. Para pegawai negeri sipil, mana lagi kepastian hukum? Nggak ada. Saya mantan PNS, saya tanya sama teman-teman, kamu mau nggak jadi Pimprov? Nggak mau rata-rata. Takut Pak ya? Takut. Karena nggak ada perlindungan hukum, kepastian hukum. Dan itulah yang akan kita perjuangkan, bukan perjuangkan orang per orang, bukan. Melalui regulasi yang jelas. Takut karena udah salah kali Pak. Kan kalau nggak salah ngapain mesti takut? Sekarang bukan persoalan salah atau tidak salah. Ada niat dia. Bukan. Saya tidak melihatnya seperti itu. Saya tidak melihat seperti itu. Ya. Birokrat kita sekarang itu dibelenggu oleh aturan. Sehingga mereka akhirnya suka atau tidak suka harus ikut
apa kata pejabat negara yang ada pada saat itu, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Kamu harus kerjakan ini, kerjakan ini, kerjakan ini. Ya, itu dia kerjakan. Dan itulah yang terjadi. Itu instruksi langsung yang tidak boleh dielak. Kan boleh ngelak, boleh menolak. Kalau seandainya semuanya menolak, siapa yang mau ngerjain? Kalau dikerjakan jujur, kenapa juga mesti takut? Kalau dikerjakan jujur, Kan ada sistemnya. Sudah ada. sekarang ini ya, kita bicara tentang kejujuran itu, idealnya memang iya. Tetapi sistem yang dibuatnya itu tidak lagi. Tidak lagi. Perencanaan tentang manipulasi itu sudah dimulai dari awal. Karena apa? Karena ujung-ujungnya money politik tadi. Contoh, aku kasih contoh aja gini ya. Contoh, ini ada sebuah pemerintahan kabupaten kota ataupun provinsi gitu ya. Kalau tingkat nasional sih terlalu tinggi ya. Ada. Sebelum itu kegiatan dilaksanakan, kan itu ada perencanaan ya. Ya ada perencanaan, ada musrenbang, musrenbang segala macam ya. Nah itu sudah digiring itu. Oh, sudah digiring. Jadi Pak Sumiadi menduga, ya kan, semua ini sudah tersusun, iya, terskenario dengan baik. Iya, sudah digiring itu. Karena hingga apa? ketok. Nah, sehingga ketika itu dilimpahkan ke teman-teman birokrat, ya mereka harus melaksanakan itu. Saya tanya teman saya yang masih kerja jadi birokrat, kamu program kamu yang kemarin itu gimana? Nggak ada lagi Pak, udah ini. Sementara program itu bagus, menyentuh langsung ke publik. Itu salah satu contoh aja, salah satu contoh. Apa itu juga yang kemudian mendorong Pak Sumiadi ikut bursa di 2024? Betul, salah satu. Banyak. Memberi kepastian hukum kepada teman-teman. Betul. Terutama pegawai negeri sipil. Saya ini, maaf ya, ini bukan hanya untuk Babel saja. Saya berpikirnya ketika nanti saya jadi anggota dewan, saya tidak akan berpikir tentang pegawai negeri sipil di Babel. Seluruhnya. Se-Indonesia. Saya waktu ini memang agak sedikit ekstrim ya. Agak sedikit ekstrim. Ketika pemerintah kita menyetop penerimaan tenaga honorer, yang ada adalah honorer yang ada sekarang. Dan kemudian itu undang-undang ASN dirubah lagi, artinya ada PNS dan P3K. Coba Anda ketahui apa itu terminologi P3K itu? Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Ya, pegawai pemerintah perjanjian kerja. Pertanyaan kita, kok pemerintah berjanji kepada warga negaranya untuk memberikan sebuah pekerjaan? Nah, sementara negara itu kan harus ada pegawai. Salah satu unsur sebuah pemerintahan itu ada pegawai. Bukan pegawai yang kontrakan kayak gitu. Itu kan seakan-akan kontrakan. Walaupun dalam undang-undang ASN sekarang itu, P3K itu dapat hak pensiun segala macam. Tetapi itu apa ya? Tidak tepat. Enggak, terminologinya enggak tepat. Berarti nggak usah harusnya. P3K itu nggak usah. PNS saja. PNS saja. Kalau menurut saya, karena P3K itu akan melemahkan wewenang seorang pegawai negeri sipil. Kalau dia pegawai negeri sipil itu dia jelas, dia berkhidmat kepada negara, bukan kepada pejabat. Tetapi karena sistemnya sudah dibuat seperti itu, ya, sistem undang-undangnya. Ini kita bicara kalau di DPR itu kan bicara undang-undang, karena sistemnya itu sebetulnya yang perlu kita perbaiki itu. Sistemnya itu ada sebuah skenario yang membuat sistemnya seperti itu.
melemahkan pemerintah. Selain itu, Pak Sumiadi, Mm-mm. apalagi yang kemudian bisa Bapak soroti untuk Bangka Belitung? Monopoli di dunia perdagangan. Monopoli dalam dunia perdagangan. Perdagangan. Contoh, Contoh misalnya distribusi sembako, itu dipegang 1-2 orang. ya oligarki lah istilahnya. Ya. Mm-mm. Dan itu sudah berjalan cukup lama di Bangka Belitung. Apa itu merugikan? Nah, jelas merugikan lah. Kenapa kita tidak menggunakan koperasi? Undang-undangnya sudah jelas. Ya. Semuanya harus pakai koperasi. Enggak juga. Tetapi pemerintah mendorong koperasi. Australia itu sebuah negara maju, ya. Tetapi petani gandumnya masih diproteksi oleh negara. Amerika juga seperti itu. Petani-petani mereka masih diproteksi oleh negara. Contoh spesifik yang dimonopoli. Produknya apa? Produk, Misal. maksudnya gimana? Ya, bukan produknya, monopoli. Distribusinya. Iya. Distribusinya. Apa misalnya produknya? Beras kah? Beras aja lah. Nggak usah yang jauh-jauh, beras aja. Beras. Kita tahu bubble ini kan nggak tahu sampai kapanpun nggak akan pernah swasembada beras kan? Walaupun di Riau, Bangka Selatan, segala macam, nggak akan pernah kan? Walaupun ataupun di Belitung itu di Danau Nujau, di Manggar, di Manggar, di Gantung itu nggak akan pernah swasembada beras karena kita daerah tambang. Tapi seharusnya diberi ruang kepada pelaku usaha yang lain sehingga harganya bersaing. Ruang ini yang nggak dikasih. Ruang ini. Karena udah diplot, udah dimonopoli tadi. Menurut Pak Sumiadi. Iya. Ruang ini yang enggak. Itu aja sih. Dan itu berlangsung terus. Lalu kalau Pak Sumiadi, apa yang Pak Sumiadi lakukan? Kalau orang kan mungkin menurut Pak Sumiadi tadi mulai tuh baik-baik hati, ramah dia kan. Cair sana, cair sini gitu kan ya. Kalau Pak Sumiadi gimana? Apa? Ya, strateginya apa? Bukan strategi sih. Apa sih itunya? Kita kembalikan kepada politik yang beradab tadi, ya. Orang kalau ingin melakukan sesuatu, itu kan ada bahasa Belitungnya betare. Ya? Ya, betare. Nah, betare ya. Bahasa Belitungnya betare. Enggak tahu kalau bahasa Bangkanya ini apa. Artinya orang itu sowan lah ya. Bahasa Jawanya sowan, datang, kita permisi, kita sampaikan saya ini begini ya. Kita ingin sebuah perubahan. Kalau seandainya berkenan, monggo. Nggak berkenan pun nggak apa-apa. Ya. Kalaupun ada sekedar buah tangan, ya kalaupun ada, ya. Tapi nggak janji kan? Ya katakanlah nggak harus juga kan? Nggak harus juga kan? Nah, tapi kan sekedar untuk ngopi-ngopi segala macam itu sih biasa lah kan? Ya. Nah, tapi setidak-tidaknya, oh ini yang namanya Sumiadi, ya. Orang Tanjung Pandan yang begini. Itu aja sih. Sudah keliling berarti? Belum. Tapi serius nggak Bapak sebenarnya maju? Ya serius lah. Serius. Ya kita kan ada orang udah gerak semua loh, Bapak belum sama sekali. Biarlah. Saya apa ini? Pasrah sekali nih. Mana nih? Enggak betul. Kita harus lihat dulu timing tadi. Ya. Ya. Ini November loh, Pak. Ya sih. Kalau nanti misalnya dianggap orang ada yang black campaign segala macam, kita dianggap money politik segala macam, ya bisa aja kan. Akhirnya kita didis. Ya belum, kalau cuman betare enggak lah. Betare namanya juga datang berkeliling. Sudah seberapa kelilingnya Bapak? Sudah kita lakukan, tapi belum merata lah. 7 kabupaten kota ini belum ya. Belum merata. Karena belum sampai ke tempat saya. Ya. Di mana? Iya, kan harus gerilya itu kan harus. Kan nggak mesti bapaknya kan
orang-orang yang Bapak percaya juga kan Ada orang-orang bisa yang kan harusnya kan orang- untuk hal begitu. kita sih Karena- personal bisa. Ya, kenapa saya bilang tidak punya capability untuk itu? Karena menurut saya orang yang pas nih menurut saya yang pas untuk ikut dalam bursa pemilihan legislatif khususnya itu hanya 2 tipe orang. Pertama, Tipe yang pertama adalah tipe orang yang benar-benar mapan dalam hidupnya. secara ekonomi. Semuanya Hmm. udah matang semua dia. Ini. Kenapa begitu? Karena ini berkaitan dengan jalan mulus dia untuk 5 tahun ke depan. Ke belakang dan ke depan. Dia nggak mikir untuk personalnya lagi. Dan kelompok komunitasnya. Ini. Dan yang kedua, justru kebalikannya. Orang yang benar-benar punya jiwa sosial tinggi. Tentu orang yang satu ini bukan orang yang kemudian muncul 2-3 tahun kok nyalek enggak. Dia pasti sudah berbuat sosial minimal 5-10 tahun sebelum itu. Karena jiwa sosial. Dan dia maju pun cenderung diusulkan oleh orang. Kalau menurut saya. Ya kan? Setuju. Bener kan? Setuju. Nah, kira-kira kalau Pak Sumiadi. Begini. Jadi kalau untuk yang orang klasifikasi pertama itu rasanya saya nggak termasuk yang itu. Nggak masuk. Nggak Tapi masuk. saya lihat setelannya Ya, pas nih Pak. Ini kan hanya untuk di publik. Oh. Jujur aja ini hanya untuk di publik. Keseharian saya nggak seperti ini. Keseharian saya orangnya cuek. Jujur saja. Tapi saya lihat Pak Sumiadi ini kritis. Keseharian saya orangnya cuek. Tapi Bapak kritis kan? Iya, betul. Ya. Tidak suka kalau itu tidak benar Bapak akan sampaikan. Iya, betul. Itu model yang bagus Pak. Ya, betul. Nah, saya memilih tipe yang kedua walaupun tidak 100% seperti itu. Investasi sosial. Ya. Saya melihat itu di Bapak. Investasi sosial. Saya memilih itu. Cuma, ya, jujur saya katakan, itu kan prosesnya lama. Investasi Lama tipe lama orang dan yang begitu. saya jujur saya salah satu birokrat yang saya kagumi, ya, almarhum Rusli Rahmat. Oke. Mungkin pemirsa pun juga tahu itu. Ada yang tahu lah. Tahu almarhum Rusli Rahmat. Itu birokrat yang sangat saya kagumi. Ya. Makanya beliau ketika mau calon DPD waktu itu beliau nggak kampanye. Saya tahu beliau nggak kampanye. Beliau nggak kampanye sama saya, enggak. Tetapi saya jujur saya pilih beliau. Karena investasi sosialnya di dunia pendidikan yang namanya almarhum besar sekali. Itu. Saya mencoba mengikuti jejak beliau. Itu. Intinya di situ. Dan saya melihat itu di Bapak sebenarnya. Hanya saja pertanyaan saya sederhana. Kenapa harus sekarang? Kapan lagi kalau bukan sekarang? Kapan lagi kalau bukan Karena sekarang? Bapak bicara investasi sosial. Bapak sendiri saja. Kira-kira Bapak sudah merasa investasi sosial Bapak cukup untuk membawa Bapak maju? Kalau bicara cukup itu nggak akan pernah cukup. Atau internal saja dulu. Bagaimana respon keluarga? Ibu, istri tercinta, kemudian anak-anak. Ibu saya, Apa pesannya? alhamdulillah masih hidup. Ya, saya sudah pamit. Apa kata beliau? Silahkan merestui. Itu restu tuh, penting itu soalnya. Ibu saya sudah pamit. Di sini atau di Tanjung Pandan. Di Tanjung Pandan ya? Ibu saya. Udah, ibaratnya udah betare ke beliau ya? Betare dengan Udah betare. Hajah Bainah binti Sain di Gang Perai. Kan siapa beliau di sana? Alah, keluar bahasa aku. Kan adik aku yang bungsu. Oh, no bungsu. Oke. Masih hidup. Lah betare dengan beliau. Dan beliau support. Beliau support. Itu yang benar. Dengan istri dan anak-anak pun juga support. Insya Allah support. Ada yang tanya? Pak, apa kan nikah maju? Misal. Ya, karena maklum anak-anak itu kan masih berpikir pragmatis kan. Ya, kan umum ini Pak. Ya. Ini kan pertanyaan umum yang mungkin ditanyakan semua anak kepada orang tuanya. Pak, dari mana duitnya Pak? Kan begitu kan? Itu maksud Iya saya. kan? Betul. Begitu, Pertanyaan kan? paling umum itu. Paling umum.
Wajar karena anak-anak saya kan rata-rata anak-anak milenial semua. Ya. Berpikir pragmatis. Ya, Uang akan selalu berada di posisi teratas kan? Bapak jawab? Saya bilang, kamu kan tahu, Bapak ini siapa? Ya, dan agama yang kamu anu itu apa? Kalau kamu kalau Bapak tidak berbuat sekarang, kapan lagi? Ya. Coba kamu baca lah itu, Iqra aja lah. Saya bilang Iqra aja sih. Ya, karena agama mengajarkan Iqra aja, baca aja lah. Ya. Baca tanda zaman sekarang ini. Kalau kita tidak memulai sekarang, itu. Pokoknya almarhum Rusdi Rahman itu politik, itu birokrat yang saya kagumi. Yang membuat saya mau hadir di sini. Itu. Oke. Pak, pertanyaan yang paling sering saya tanyakan di program Caleg Bicara, Pak. Kira-kira sebagai calon legislatif, Ya. perlu duit nggak, Pak? Ya jelas perlu. Jelas perlu. Perlu. Cuma apa? Ini bukan konteksnya money politik, bukan, tapi ya. duitnya perlu nggak? Ya, perlu, jelas perlu. Contoh, kita mau buat berkas surat menyurat. Ya, itu maksud saya, hal-hal yang kosnya, ini kos politiknya. Jelas perlu. Perlu, Pak. Perlu. Tapi banyak nggak sih, Pak? Enggak juga sih. Enggak banyak. Nggak banyak. Enggak banyak. Kayak Bapak Betare ke sini, Betare ke sana, Betare ke sini, itu pakai sepanjang bisa kita lakukan. Betare itu kan enggak mutlak face to face. Bisa lewat media. Toh sama saja kan. Walaupun agak aneh. Iya. Ya, agak aneh kan Betare lewat media. Ya, betul. Lewat Facebook, lewat Instagram segala macam. Pasang foto ini segala macam. Alhamdulillah sih, saya Betare lewat media. Direspon positif. Direspon. Lewat WA group, saya Betare. Alhamdulillah, direspon positif. Nggak mungkin. Cuma modal kuota paket. Kan itu kan. Ya. Cukup, Pak, ya, modal kuota paket. Ya, katakan seperti itulah. Walaupun nanti Bapak nggak malu kemudian kalau dibilang Pak Sumiadi modal kuota paket doang? Enggak lah, kita ada apa adanya kok. Ya, nggak malu dengan itu. Enggak. Apain malu? Dan dengan modal kuota paket, Pak Sumiadi yakin bisa memenangkan, bisa merebut hati rakyat Bangka Belitung. Kalau itu bicara gambling tuh. Itu bicara gambling. Lah ya. Menang atau kalah itu gambling. Tapi yang jelas kemarin saya bicaranya optimisme. Kalau optimisme itu dengan kuota paket. Sebentar ya. Kemarin kan ada itu tukang parkir ya. Betul. Tukang parkir ya. Iya. Nah, sekarang kuota paket ya. Iya. Ya, mau dipiralin gitu gimana? Kuota paket. Bisa kan? Menarik kan? Menarik kan? Iya. Terserah. Yakin nggak, Bapak? Kenapa tidak? Kalau sudah kun fayakun, kenapa tidak? Itu yang saya maksud, Pak. Artinya hanya dengan kuota paket saja Pak Sumiadi yakin optimis. Karena yang menentukan sebenarnya yang di atas, Pak. Ya. Lawang begini, 53% kalau nggak salah ya, itu adalah pemilih milenial yang akrab dengan ini. Dengan gadget. Iya. Cerdas yang kan berarti Bapak? Dengan gadget. Berarti Pak Sumiadi cerdas kan? Dia kan nanti tanya, Sumiadi itu siapa sih? Sama orang tuanya. Oh, itu dulu guru saya, kata bapaknya. Kan begitu. Ya. Kan nggak perlu modal-modalnya banyak, nggak perlu ketemu orang ngasih 100.000 segala macam, nggak perlu kan? 100.000. Katakan seperti itu misalnya. Gitu. Kumpul-kumpul, adain apa event, ngasih duit, nggak perlu seperti itu. Bapak nggak gitu kan? Enggak, ngapain gitu? Ngasih kuota berarti? Enggak juga. Enggak lah. Lawang kuota dia kan sudah punya kuota. Buktinya banyak yang viral itu karena ada hal-hal yang unik. Orang kan suka viral.
Oh iya. Bapak ini sebentar lagi viral juga, Pak. Model kuota paket Bapak ini. Amin, amin, Iya kan? Loh, amin, kita nggak tahu, Pak. amin. Bener nggak? Saya tuh lebih senang yang begitu. Hmm. Karena kalau bicara ya uang, bicara rupiah, tentu ya namanya orang maju caleg kan punya pemikiran masing-masing, Pak ya. Punya bedanya masing-masing. Tapi apapun caranya, tujuannya kan tetap mau menang. Bener nggak sih? Bukan. Saya yakin tujuannya pasti orang nyaleknya mau menang. Nggak mungkin orang mau nyalek mau kalah tuh kan nggak mungkin Bukan, kan. bukan. Saya bukan itu. Tujuannya bukan menang. Bukan, Apa? bukan. Perubahan. Berarti nggak perlu menang. Kemenangan tanpa perubahan percuma. Ya kan menang dulu baru berubah. Atau berubah dulu baru menang. Ya, artinya begini maksud saya ya. Kemenangan itu kalau nantinya tidak ada terjadi perubahan percuma. Mendingan nggak usah menang. Kan begitu aja. Nanti misalnya kan saya udah bilang tadi modal kuota paket Ya. sesuatu hal yang tidak mungkin kan. Ya. Tetapi dengan modal keyakinan, optimisme, kun fayakun, kan begitu ya. Bisa saja jadi Bisa mungkin. jadi terjadi mungkin kan. Samalah seperti kemarin itu ya apa itu maaf ya saya bukan merendahkan profesi Ya. seorang tukang parkir bukan ya. Hmm. Bukan. Artinya akhirnya kan dia kan menjadi viral kan. Ya. Ya. Karena pekerjaan dia sebenarnya apa ya? Karena itu dianggap sesuatu yang unik. Sebenarnya nggak unik loh. Yang jarang sekali Yang soalnya. jarang saja ya. Ya. Itu- Padahal biasa saja kan? Biasa saja. Tukang parkir itu kan sebuah pekerjaan yang mulia. Sama aja. Betul. Sama aja. Cuma karena orang menganggap, karena paradigma pemikiran orang itu caleg uang. Itu aja sih. Setuju Mau saya. caleg pakai duit. Itu aja. Padahal caleg juga nggak pakai duit nggak apa-apa kan? Ya nggak apa-apa. Sah-sah saja. Lalu hak warga negara kok. Betul. Ada KTP, masuk partai politik, Ya. nyalek, udah selesai. Memenuhi syarat silakan. Sudah. Jadi masalah. Ijazah minimal SMA udah. Ataupun paket C, pakai C ya. Iya. Nah, kan bisa juga. Udah. Negara nggak repot kok. Semangat Pak Sumiadi untuk melakukan perubahan. Insya Allah. Ya kan? Semoga semua itu bisa terwujud, Pak. Insya Allah. Ya kan? Karena benar kata Bapak, kun fayakun kata yang di atas. Kita mau ngomong apa? Nggak bisa. Jadi. Betul. Benar kan, Pak? Betul. Baik. Pak Sumiadi, terima kasih sudah bincang-bincang di Caleg Bicara. Tentu banyak hal yang sudah kita obrolin. Amin. Maaf nih kalau ada yang mungkin sedikit melenceng ataupun yang kurang nyaman didengar dan sebagainya. Tidak lain tidak bukan karena itu buat memacu obrolan saja biar lebih asik dan menyenangkan saja. Amin. Oke, Pak, tolong Pak di last minute di terakhir ini Bapak menyampaikan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat kita Bangka Belitung, biar Bapak juga tentunya, tapi bukan ajakan Pak ya, Ya, ya. tapi lebih ke penyemangat dan motivasi aja. Silakan Pak. Baiklah, buat warga Bangka Belitung terutama yang tentunya sudah punya hak pilih. Inilah kesempatan kita untuk berubah. Dalam arti kata merubah pola pikir, pola tindak apapun yang selama ini yang sudah terjadi dalam pemilu-pemilu sebelumnya. Mari kita berubah. Kapan lagi kalau bukan sekarang? Saya memang tidak menjanjikan apa-apa, tapi saya hanya ingin berusaha untuk merubah sesuatu yang selama ini menjadi momok di masyarakat. Ya. Ketika seorang dewan terpilih, ya, jangankan mobil, nomor HP pun diganti segala macam. Saya ingin merubah itu, karena tugas seorang anggota dewan yang katanya terhormat, menurut pribadi saya sebenarnya tidak terhormat, malahan itu adalah sebuah tanggung jawab moral yang sangat besar, baik di mata manusia terlebih di mata Tuhan. Saya rasa itu aja. Baik, terima kasih Pak Sumiadi. Sekali lagi pemirsa Bangka Pos, siapapun Anda, apapun profesi Anda, ya DCT sudah ditetapkan. Ya, jadi bagi Anda semua, teman-teman, saudara, seperadi, ya, yang memang merasa ikut dalam bursa pemilihan di 2024 mendatang, lakukan semuanya dengan cara-cara yang bijaksana, sesuai dengan peraturannya. Biarkan Allah yang menentukan. Amin. Ya kan?
Karena kalau Anda melakukannya dengan cara yang baik, insya Allah nanti akan Anda amanah Amin, amin. menjalankannya. Begitu ya Pak ya, kurang lebih ya. Amin, amin. Baik. Insyaallah. Sekali lagi terima kasih sudah menyaksikan Caleg Bicara. Kita jumpa lagi di Caleg Bicara berikutnya. Saya Edi, pamit undur diri. Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.